Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Dosen Muda. Kali ini saya akan mencoba membuat video perbandingan antara webcam Logitech C922 Pro dengan webcam Nemesis NYK A80. Oke, kalau gambar yang sekarang sahabat lihat ini adalah dari hasil webcam Logitech C922 Pro kemarin yang sudah saya review sebelumnya. Oke, saya ingin membuat video perbandingan antara webcam ini dengan webcam Nemesis. Nah, ketika webcam Logitech-nya ini sudah kita klik tanda tambah kemarin ataupun sudah kita tambahkan, oke, saya ulanglah. Mungkin ada beberapa sahabat yang belum melihat. Kemudian kita coba hapus terlebih dahulu ya. Oke, kita remove dulu. Nah, di sini cara menambahkan webcam yang ada di komputer ataupun di laptop kita klik tanda tambah yang ada di bagian source-nya ini. Oke, kita klik saja tanda tambah ini ataupun tanda plus. Nah, di sini ada berbagai pilihan. Di sini ada image, ada browser source, ada image slideshow dan lain-lainnya. Kemudian di sini kita pilih saja video capture device. Oke, kita klik video capture device. Kemudian kita pilih add source yang ada di sini. Nah, di sini nama yang video capture device ini bisa kita rubah. Contohnya saya mau menambahkan webcam Nemesis. Oke, kita buat webcam Nemesis terlebih dahulu. Kemudian kita klik saja add source yang ada di sini. Nah, di sini di device ini ada pilihannya lagi. Di sini ada C922 Pro Steam Webcam. Ini adalah webcam Logitech yang tadi. Dan ini ada pilihannya yang kedua, Lance Yogi. Lance Yogi ini adalah webcam Nemesis NYK A80. Karena saya di sini mau buat Nemesis, kita pilih yang Lance Yogi ini. Oke, kemudian di sini kita checklist tanda deactive when not showing ini. Ini gunanya ketika kita mau membuat video tutorial ataupun membuat video lain, webcamnya tidak akan hilang di sini. Oke, kemudian di sini settingannya kita buat default saja dulu. Kemudian kita klik done. Nah, di sini adalah hasil dari webcam Nemesis NYK A80. Dan menurut saya sih hasilnya juga sudah cukup baik ya. Jika kamu yang mempunyai budget pas-pasan seperti saya, menurut saya sih ini sudah sangat layak sih. Tidak jelek dan juga tidak ya terlalu buruk lah menurut saya. Karena hasil yang ditampilkan di layar itu sudah sangat baik ya. Oke, mungkin agak sedikit blur, kita coba fokuskan terlebih dahulu. Nah, oke, ini bisa difokuskan juga, dia ada autofokusnya. Oke, kemudian cara menambahkan webcam Logitech-nya yang tadi, kita klik saja tanda tambah di sini ataupun tanda plus di sini yang ada di source-nya ini. Kita klik tanda tambah ini. Nah, kemudian kita pilih lagi video capture device ini. Kita pilih video capture device, kemudian kita klik saja add source-nya lagi. Oke, setelah kita pilih add source yang tadi, di sini jangan lupa kita geser add a new source instead-nya ini. Kita harus klik ataupun geser ke kanan. Nah, di sini namanya bisa kita rubah juga lagi. Misalnya di sini saya mau menamakan webcam Logitech ya. Oke, kita buat aja webcam Logitech. Oke, kemudian kita klik saja add source di sini. Nah, di sini pilihan device-nya tadi kita ganti menjadi C922 Pro Stream Webcam dan ini hasil dari webcam dari Logitech. Nah, di sini jangan lupa di checklist juga deactive when not showing-nya. Nah, di sini kita buat settingan default terlebih dahulu. Nanti kita setting sama-sama sebaik mungkin. Kemudian kita pilih done ya. Oke, kita geser di sini supaya terlihat perbandingan antara webcam satu dengan webcam lainnya. Ini kita kecilkan terlebih dahulu. Kemudian ini kita perbesar ya. Oke. Nah, ini kurang lebih sih hampir sama ya. Ini karena udah saya crop di sini yang kemarin ya. Ini webcam Logitech-nya sudah saya crop kiri dan kanannya, makanya hasilnya lebih baik ya, ataupun hasilnya lebih jernih.
Nah, di sini kita akan coba untuk mengedit di Nemesisnya ataupun kita perbaiki bagaimana cara mempercantik ataupun memperindah tampilan video dari webcam Nemesis ini. Hasil sebelumnya itu seperti ini, sangat tidak rekomendasi sih menurut saya. Nah, caranya sangat mudah. Kita klik saja, double klik di webcam Nemesis yang sudah kita beri nama tadi. Kita double klik di sini, kemudian kita pilih configure video di sini. Oke, kita klik configure video. Nah, di sini akan muncul kotak tab baru. Kita klik saja di sini. Kemudian di sini ada dua pilihan, sama halnya seperti webcam Logitech yang tadi ataupun yang video kemarin. Di sini kita pilih brightness, ada contrast, ada hue, ada saturation dan lain-lain. Di kamera control di sini ada zoom, walaupun tidak berfungsi zoomnya. Di sini ada fokusnya tidak bisa, exposure-nya, pan tilt dan roll. Oke, kemudian kita pilih di tab yang ini terlebih dahulu. Ya, di sini sih kita akan setting secara manual. Menurut saya ini adalah settingan terbaik ya. Oke, pertama kita pilih di brightness-nya terlebih dahulu. Brightness ini gunanya untuk memutihkan seperti ini ataupun menggelapkan seperti ini. Saran saya sih brightness-nya sih di angka 10 saja kita buat ya. Kontrasnya ini menurut saya sih ini ketika kita naikkan terlalu tinggi maka hasilnya akan terlalu putih muka kita. Ketika kita turunkan kontrasnya ke bawah dan hasilnya akan lebih keabu-abuan. Menurut saya sih di kontras ini kita buat di angka sekitar 70 sampai 75. Nah, di sini hasilnya masih keputihan. Iya benar. Nanti kita rubah. Tenang saja. Di kamera kontrol kita akan rubah warnanya nih. Kemudian hue-nya ini saya buat sih rekomendasinya 0. Hue ini gunanya untuk merubah warna, seluruh warna. Misalnya kita rubah ke sini, maka background kita menjadi warna pink dan muka kita berubah warna juga. Nah, ketika kita geser-geser lagi warnanya akan berubah. Kalau saran saya sih kita buat di angka 0 saja ya, tidak perlu perubahan warna di sini. Karena dia merubah seluruh warna yang ada. Nah, kemudian di saturation, di sini defaultnya adalah 48. Di sini saya rasa sih saya naikkan sedikit supaya lebih berwarna ataupun lebih mempertajam warnanya. Di sini bisa kita buat di angka 55 sampai dengan 60. Kalau di sini saya buat di angka 60. Nah, di sharpness-nya ini kalau saran saya sih tidak perlu terlalu tinggi karena ketika kita makin naikkan sharpness-nya hasilnya ya bukan lebih fokus sih tapi lebih tegas garisnya dan itu menurut saya sih kurang baik ya. Nah, sharpness-nya ini saran saya sih di angka sekitar 50 sampai dengan 55 saja. Oke, kita turunkan di angka 50 ya. Nah, kemudian di gamanya ini bisa kita naikkan. Ketika kita naikkan seperti ini hasilnya lebih terang dan ketika turun hasilnya lebih gelap. Oke, saran saya sih di sekitar 295 saja sampai 300 pun boleh sih. Oke, di sini saya buat 295 dan di white balance-nya ini saya sih selalu buat auto ya. Karena ketika kita tidak auto kan hasilnya maka seperti ini. Ya, ini wajah kita kekuningan dan ketika white balance-nya kita naikkan hasilnya bahkan lebih kuning ya. Oke, ini kita turunkan di sini dan kemudian kita buat auto saja. Kita klik auto saja dan ini lebih natural sih menurut saya. Dan kemudian gainnya ini kita naikkan sedikit saja sekitar 4 sampai 5 poin pun boleh. Oke, di sini power line frekuensinya kita ganti ke 60 Hz ya. Oke, kita ganti ke 60 Hz. Tadi defaultnya adalah 50. Kita rubah menjadi 60 Hz di sini. Nah, di kamera kontrol di sini baru kita rubah. Zoomnya ini sih menurut saya nggak berguna ya, karena dia tidak bisa zoom. Kita rubah angka berapapun dia hasilnya akan tetap. Dan di sini kita buat aja 0. Nah, fokusnya tidak bisa diatur. Nah, di exposure-nya ini di sini baru kita sesuaikan dengan penyesuaian video kita. Kalau ketika kita buat auto, maka hasilnya akan cerah. Tapi hasil yang didapatkan ataupun gambar yang dihasilkan itu tidak ataupun kurang layak lah kita bilang. Maka kita di sini ataupun saya di sini saya unchecklist saja ini autonya dan hasilnya akan seperti ini. Dia lebih natural warnanya namun lebih gelap yang hasilnya.
exposure-nya ini apabila kita naikkan terlalu tinggi, maka hasilnya adalah seperti ini. Gambar kita itu patah-patah pastinya. Kita turunkan exposure-nya ke -1, ya masih juga patah-patah, dan -2 menurut saya sih di angka -5 yang paling baik. Nah, ini adalah exposure terbaik ya. Ketika kita buat -8, gambarnya tidak akan ada patah sama sekali, tapi gambar kita ataupun video yang kita hasilkan itu akan gelap. Jadi menurut saya sih di -5 sih menurut saya yang sudah sangat baik, dan ini hasilnya wow, sudah seperti kamera profesional ataupun webcam mahal kita bilang. Nah, di pen dan tiltnya ini sih tidak bisa dirubah sama sekali ya, karena dia tidak ada aplikasi untuk mendukung seperti ini. Namun detailnya ini bisa berubah. Ketika kita naikkan, gambar kita akan sedikit naik. Ketika kita turunkan, maka gambar kita akan sedikit turun. Oke, saran saya sih tetap di 0. Kemudian, nah di sini di rollnya ini yang kita perlu rubah. Karena gerakan wajah kita ini tidak sesuai. Ketika kita geser ke kanan, maka videonya ke kiri. Ketika kita geser ke kiri, maka videonya akan ke kanan. Disinilah bisa kita rubah. Kita klik sekali rollnya ini, hasilnya videonya akan terbalik ke atas dan ke bawah. Nah, kita klik sekali lagi rollnya. Nah, di sini baru sesuai dengan gerakan kita. Ketika kita geser ke kanan, videonya juga geser ke kanan. Ketika kita geser ke kiri, maka videonya akan juga ke kiri. Oke, di sini saya rasa sih buat di angka 2 supaya lebih natural. Di low lightnya ini saya sih tidak rekomendasi ya. Tapi kalau jika sahabat pencahayaan di ruangannya agak sedikit kurang ataupun kurang terang, ini boleh di checklist perbandingan seperti ini. Ketika ini di checklist, dia akan lebih terang sedikit ataupun menyesuaikan warna di ruangan kita. Tapi saya rasa sih saya tidak perlu checklist, dan kemudian kita klik saja apply yang ada di sini. Oke, kita klik apply dan kita klik OK. Kemudian kita klik done di sini. Dan ini hasilnya menurut saya sih sudah sangat baik ya. Ntar ya, kita perbesar lagi sedikit lagi supaya perbandingannya lebih jelas. Oke. Di sini adalah webcam dari Nemesis NYK A80 yang sudah kita edit, dan di sini adalah hasil dari webcam Logitech C922 Pro yang sudah kita edit juga. Setelah kita edit, webcam Nemesis ini menjadi seperti kamera webcam profesional menurut saya. Kalau video sebelumnya itu sangat jauh perbandingannya. Inilah settingan yang terbaik yang menurut saya untuk webcam Nemesis NYK A80. Sementara untuk Logitech ini saya belum dapat settingan terbaik. Ini sih saya ikuti settingan dari Nemesis tersebut, saya aplikasikan ke Logitech-nya ini. Nah, ini adalah hasil dari webcam Nemesis NYK A80 setelah saya edit ataupun setelah saya setting sesuai dengan yang menurut saya yang terbaik untuk webcam ini. Tapi di sini webcam dari Logitech-nya masih belum berbalik ya, arahnya masih kita bilang berlawanan, tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Cara merubah videonya tinggal klik kanan, kemudian kita pilih transform. Saya ulangi, kita klik kanan pada gambar ataupun di video kita ini, kemudian kita pilih transform, kemudian kita pilih flip horizontal. Nah, hasilnya akan lebih sama antara kiri dan kanan. Ketika kita bergerak ke kanan, dia akan menggeser ke kanan juga, dan ketika kita bergerak ke kiri, dia akan bergeser ke kiri juga.
Oke, mungkin sampai di sini saja menurut saya perbandingan video antara webcam Nemesis NYK A80 dengan webcam Logitech C922 Pro. Oke, jika sahabat menyukai video seperti ini, silahkan klik tombol subscribe yang ada di bawah ini. Silahkan di-share sebanyak-banyaknya kepada sahabat-sahabat lainnya agar video ini dapat berguna juga bagi sahabat lainnya. Jika sahabat ada komentar ataupun ada pertanyaan yang ingin dipertanyakan, silakan klik ataupun diketik di kolom komentar yang ada di bawah ini. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sahabat semua yang sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika sahabat menyukai video ini, silakan klik tombol subscribe yang ada di bawah ini. Karena subscribe itu gratis. Jangan lupa komen, like, dan share kepada sahabat-sahabat lainnya agar video ini dapat bermanfaat juga bagi sahabat lainnya. Serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru video-video dari kami. Terima kasih. Sakit